Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya salah satu emiten konstruksi nih yang rutin ya bagi dividen jumbo nih. Apalagi tahun lalu ya, dividennya tuh double digit ya. Nah, apakah tahun ini double digit juga ya? Nanti kita bahas ya. Plus nanti kita bahas juga kira-kira lah tahun 2025 ya. Di tahun depan ya, apakah potensi dividennya besar juga ya. Jadi kita lihat nanti ya, earning per share-nya itu di kuartal 1 besar atau kecil ya, turun apa naik gitu ya, biar kita juga punya pandangan lah kira-kira kita bisa hold sampai tahun depan apa enggak gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ya, kita masuk ke intro dulu nih, gaya ya, baru kali ini bikin intro ya. Nanti silahkan komen ya, intronya bagus apa enggak nih ya. Kalau jelek nanti saya perbaiki, kalau bagus nanti dibuat tampil bagus lagi. Oke, jadi emiten yang kita bahas ini adalah PBSA ya, PT Parimita Bangun Sarana, di mana ini juga salah satu emiten yang di request ya oleh salah satu penonton ya, atau mungkin subscriber ya. Udah subscribe apa belum nih Bang Hari Wahyudi ya? Mungkin udah subscribe sih ya. Yang request ya, review PBSA Bang ya, portonya membara ya. Kayaknya emang kita ini banyak yang lagi portonya membara lah ya. Apalagi di minggu lalu ya. Oke, kita sekarang bahas PBSA dulu ya, dimana PBSA ini berdiri tahun 2002 ya, bergerak di bidang jasa konstruksi, jadi konstruksi bangunan sipil, mekanikal, elektrikal ya, jadi dia sampai elektrikal juga, dan juga land clearing ya. Setelah didirikan tahun 2002, dia baru listing di bursa saham kita di tahun 2016 ya, di September 2016. Jadi dia banyak konstruksi ini ya, kayak pabrik gitu ya, lebih ke seperti itu ya dibandingkan perumahan atau hotel gitu ya. Nah, ini adalah wilayah operasional dari PBSA ya. Dia ada di Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan ya. Jadi baru ada di 3 pulau nih. Dan ini ya setelah dia berdiri tahun 2002. Nah, ini di tahun 2008 dia ada pembangunan bulking station ya. Jadi bulking station ini seperti tempat penampungan CPO ya. Itu di Kalimantan Tengah ya. Lalu di tahun 2009 dapat klien besar nih ya, PT Smart ya, Sinarmas nih ya, yang bikin CPO juga nih. Lalu pembangunan pabrik PKS ya, mungkin pabrik PKS si PT Smart ini ya. Lalu di tahun 2013 dipercaya oleh PT Ivo Mas Tunggal untuk membangun kernel crushing plant ya, dan juga bulking station lah ya, lagi-lagi bulking station ya. Oke, lalu di tahun 2015 ya dipercaya PT Energi Sejahtera untuk membangun kompleks pabrik dan fasilitas oleochemical di Lubuk Gaung ya. Lalu sisanya bisa teman-teman baca ya, dia mendapatkan penghargaan ya, lalu mendirikan anak usaha di Malaysia ya, lalu mendirikan anak usaha, 2 anak usaha lagi nih. Di tahun 2003 dia pindah kantor ya ke gedung sendiri ya. Dan di sini tahun 2023 ada yang penting di sini ya, Perseroan menjual penyertaan sahamnya di PT Eco Oils Jaya Indonesia ya. Jadi dia menjual sahamnya di Eco Oils di Oktober 2023 ya. Nah, ini dia dapat penghasilan besar sekali ya, sehingga di tahun 2023 khususnya laporan keuangan kuartal 4 itu profitnya naik tinggi sekali ya. Nah, itu salah satu faktornya karena dia ada menjual aset ya. Video ini juga pernah saya buat ya dulu ya, ketika dia mau bagi dividen interim tuh, saya bahas ya mengenai kenapa dia di Oktober itu ya, di kuartal 4 itu dia profitnya bisa naik tinggi sekali nih. Oke, ini adalah komposisi pemilikan saham dari PBSA ya. Jadi di sini ada PT Ascen Bangun Persada ya, 46%. Lalu ada satu perusahaan lagi yang megang cukup besar, itu PT Sigma Mutiara. Dan juga sini ada Bank of Singapore ya di 6,72%, dan masyarakat ini lumayan sedikit lah ya, 7,56 ya. Hanya sedikit di atas batas minimal yang ditentukan oleh bursa ya. Yaitu 7,5 kalau nggak salah ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangan, saya ingin menginformasikan ya beberapa video yang mungkin teman-teman yang berguna untuk teman-teman ya. Di sini ada saya bahas CVN ya, yang akan RUPS di tanggal 26 Juni ya. Jadi masih banyak waktu. Jika teman-teman ingin mereview saham CVN ya, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Selain itu ada juga emiten CPO yang akan segera bagi dividen ya di tanggal 24 Juni nih. Teman-teman nanti bisa juga cari videonya lah ya di channel Investor Jelata.
Dan sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita lanjut ke bagian keuangan ya. Nah, kita flashback ke tahun 2023 ya. Dimana di sini pendapatannya sebenarnya turun 21%, tapi profitnya bisa naik cukup besar 44% ya. Nah, itu yang saya bilang terbantu oleh penjualan aset lah itu ya. Dia menjual sahamnya di salah satu perusahaan tadi, apa namanya, Eco Oils ya. Nah, di sini ya itu dia dapat 106, ada laba penjualan investasi sebesar 165 miliar ya, padahal di tahun 2022 tuh penjualan investasi hanya 1,4 miliar. Jadi walaupun tadi pendapatannya turun 22% ya, 21% ya, turun 21%, tapi dia profitnya bisa naik 44% karena kenaikan ini ya, dari 1,4 miliar jadi 165 miliar. Jadi kalau 160 miliar ini nggak ada, bayangin aja ya, berarti profitnya cuma 27 miliar doang ya, kalau 165 ini nggak ada ya. Oke, jadi ya seperti itulah keadaan di 2023 ya, tertolong oleh penjualan aset. Nah, bagaimana dengan kuartal 1 2024 ya? Di sini bisa dilihat ya, pendapatannya turun tipis ya, 0,48% dibandingkan kuartal 1 2023. Tapi profitnya naik besar ya, 53% nih ya. Jadi 26,8 miliar, padahal di kuartal 1 2023 itu hanya 17,5 miliar ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini apakah ada yang aneh-aneh lagi gitu ya? Nah, ini kan pendapatannya turun ya. Beban pokok pendapatannya naik 4,9% sehingga laba kotornya turun 16,32%. Nah, tapi laba sebelum beban pajak finalnya itu bisa naik 43% ya. Nah, berarti kan di sini beban ini itu ada yang melonjak ya. Nah, di sini adalah laba atau rugi penyesuaian nilai wajar efek ya. Yang di tahun lalu tuh minus 7,2 miliar, sekarang dia malah jadi plus 5,4 miliar. Plus di sini ada laba rugi selisih kurs ya. Yang di tahun 2023 dia merugi 359 juta, tapi di tahun ini kuartal 1 dia untung ya, untung dari selisih kurs sebesar 1,88 miliar ya. Nah, ini laba rugi misalnya nilai wajar efek apaan tuh Bang? Nah, ini saya cari-cari ya. Jadi dia tuh investasi ke saham ya, saham Bumi dan juga INKP ya, alias Indah Kiat Pulp and Paper. Selain dia investasi di saham, dia juga naruh duitnya di reksadana nih ya, di Juara Kapital dan juga KPD Nusadana. Nah, ini kan posisi dia di kuartal 1 2024 ya. Ini kan tadi laporan keuangannya Maret ya. Saya nggak ngerti kenapa dia naruh dibandingkan dengan bulan Desember 2023 ya. Kan harusnya di kuartal 1 2023 juga gitu ya. Tuh ya, atau dia baru naruh sahamnya di kuartal 4 ya, saya juga kurang tahu lah ya. Tapi intinya ya seperti itulah ya. Jadi laba dari penyesuaian nilai wajar efek itu karena dia berinvestasi di saham ya. Jadi ini perusahaan konstruksi sekaligus seperti perusahaan investor ya. Karena dia invest ke saham ya, ke saham Bumi dan INKP. Nah, kalau Desember itu kan saham Buminya harganya masih 85 ya. Dia turun dikit lah ya, jadi 84. Nah, yang naik banyak itu adalah si INKP nya, Indah Kiat ya, dimana di Desember itu masih 8.325 per sahamnya, sekarang jadi 9.575 ya. Nah, itu yang membuat dia naik sekitar tadi berapa, 6 miliaran ya. Ya, untungnya 5,4 miliar ya. Oke, nah itu kemungkinan besar karena si INKP sahamnya naik gitu ya. Jadi ini keuntungan yang ya, kalau kayak kita tuh kayak floating profit ya. Belum dieksekusi soalnya profitnya. Jadi seperti itulah. Jadi lagi-lagi dia profit ini naik ya. Ya, laba bersih kan naik 54%, itu bukan murni dari kenaikan pendapatannya. Nah, itu menjadi salah satu concern ya untuk teman-teman yang jika ingin masuk ke PBSA gitu ya. Oke, di proyeksi 2024 dia menargetkan pendapatan sebesar 855 miliar dan laba bersihnya tuh bisa sampai 175 miliar ya. 175 miliar ini sih lebih kecil daripada 2023 sih ya, tapi lebih besar daripada 2022 ya. Nah, kita balik sini ya. Di 2023 kan 192 miliar. Dia target di 2024 laba bersihnya 175 miliar ya. Nah, berarti kan lebih tinggi daripada tahun 2022 ya, tapi masih di bawah tahun 2023. Nah, kalau kita lihat di kuartal satunya ini ya,
Nah, ini kan kuartal 1 ya, profitnya kan baru 26,8 miliar ya. Nah, itu berarti baru 15%-nya dari 175 miliar tadi ya. Dia kan targetnya 175 miliar. Nah, kuartal 1 itu baru tercapai 15%-nya berarti itu ya. Jadi harus kerja keras nih si PBSA untuk bisa mencapai target 175 miliarnya ini ya. Nah, kita lihat aja nih kuartal 2-nya harusnya lebih meningkat lagi ya profitnya ya dibandingkan kuartal 1 ya. Kalau kuartal 2 juga sama aja gitu ya, ya agak sulit kayaknya ya dia bisa mencapai 175 miliar kecuali kalau dia ada jualan aset lagi gitu ya, atau harga sahamnya tadi di Bumi atau INKP meroket ya, mungkin bisa lebih dari 175 miliar tuh laba bersihnya ya, di laporan keuangan ya. Oke, sekarang kita lihat history spare dari PBSA ya, dimana rata-rata 5 tahun terakhir itu di PR-nya tinggi banget rata-ratanya ya, 48,52 ya. Itu karena di tahun 2019 ini PR-nya tinggi sekali ya, mungkin waktu itu dia profitnya turun tuh ya di tahun 2019 ya, sehingga PR-nya naik tinggi sekali. Jadi ya jangan dijadikan patokan lah ya si rata-rata PR ini ya, karena terlalu tinggi nih di tahun 2019 ya. Walaupun kalau teman-teman mau maksain tetap pakai rata-rata historis PR ya, dia jadi kayak under value banget ya, karena rata-ratanya 48,52 sedangkan saat ini PR-nya di sekitar 4,27 gitu ya. Oke, sekarang kita ke PBV-nya ya. Kalau rata-rata PBV-nya tuh 5 tahun terakhir di 1,67 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,38 ya. Jadi secara PBV juga dia masih under value ya, walaupun tidak sebesar tadi tuh ya. Berapa tuh? 48 versus 4 ya. Oke, di sini book value-nya adalah di 207,96 saat ini, dan jika kita asumsikan harga wajar si PBSA ini adalah ketika dia PBV-nya 1,67, maka harga wajarnya adalah di 347,29. Dan di tanggal 14 Juni hari Jumat dia closing di 288 ya, sehingga margin of safety masih sangat besar ya, 20,5%. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan konstruksi lainnya ya. Di sini ada Total, ada PT PP, Jekon, Adi, Buka ya, dan juga Nusaraya Cipta ya, NRCA. Di mana di sini earning per share PBSA 35,76 ya. Bukan yang paling kecil karena di sini ada Jekon ya. Jekon nih kuartal 1 jelek banget berarti ya. Earning per share-nya kalau disetahunkan hanya 0,24 ya. Yang paling tinggi di sini adalah si Buk ya, si Bukaka. Lalu untuk PER dia di 8,05, tidak terlalu tinggi ya. Apalagi di sini lagi-lagi ada Jekon ya. Jekon menjelek banget kayak kuartal satunya, hampir 350 kali ya. Begitupun Adi yang 310 masih tinggi aja nih PR-nya Adi ya, 39,67. Lagi-lagi di sini yang paling kecil PR-nya adalah si Bukaka Teknik ini ya. Untuk PBV PBSA cukup besar ya, dia yang terbesar kedua ya di tabel ini ya, setelah si Total ya, setelah TOTL ya 1,43. Nah, PBSA 1,34. Sedangkan di sini yang paling rendah adalah PT PP ya, 0,12 ya. PBV-nya kecil ya, tapi siapa yang mau beli PT PP saat ini ya? PT PP, Waskita, apalagi sih WTON ya, WG dan teman-teman tuh kayaknya retail sih menghindari lah ya. Oke, karena masalah DR-nya yang tinggi, hutang yang tinggi gitu ya. Oke, jadi nah kalau kita bandingkan Bukaka ya, berarti PBSA terlihat kemahalan ya, karena Bukaka ya itu hanya 0,55 ya. Sedangkan untuk ROE PBSA lumayan besar ya, dia juga yang terbesar kedua nih setelah si TOTL ya. Jadi yang ROE-nya gede-gede nih itu PBV-nya lebih besar ya, kecuali si Bukaka nih ya. ROE 14 ya, tapi PBV-nya masih kecil 0,55 ya. Oke, jadi untuk ROE yang paling besar di sini TOTL ya, yang kedua adalah PBSA, sedangkan untuk DER nah PBSA yang paling kecil nih ya. Jadi dia rasio hutangnya paling kecil ya. Lumayan ya. TOTL gede banget ya ternyata 2,04 ya. Tapi tetap yang paling besar adalah yang BUMN ini ya, si PT PP maupun Jekon. Oke, bagaimana teman-teman? Kayaknya Bukaka nih menarik. Apakah teman-teman ada yang punya Bukaka Teknik nih? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Nah, jadi sektor ini adalah di infrastruktur, dengan subsektornya adalah di heavy construction and civil engineering ya, dimana di sini rata-rata PBV-nya adalah 2,76, sehingga PBSA itu masih di bawah rata-rata subsektornya. Begitupun untuk PER-nya ya, 8,89 rata-ratanya. Jadi PR-nya PBSA ini sedikit ya di bawah rata-rata subsektornya. Sedangkan untuk DER 1,82 nih, tinggi-tinggi nih DER subsektor ini ya.
dan PBSA masih di bawah rata-rata subsektor, di bawah rata-rata DER subsektornya. Oke, sekarang kita masuk ke chart dari PBSA ya. Dia sempat all time high itu di Rp900 ya. Udah lama nih, tahun 2017 ya. Dan saat ini dia bergerak sideways ya di antara 288 sampai dengan 310 ya. Jadi udah 2 kali nih ya dia ada di area 308 310 ya. Tapi akhirnya turun lagi ya. Dan saat ini dia closing pas di supportnya nih 288 ya. Oke, sempat turun di bawah 288 tapi akhirnya closing di 288 nih. Nah, kalau resisten 310 ini bisa jebol ya, berarti lanjut resisten selanjutnya ada 354 ya, karena ini ada gap ya di 354. Dan resisten selanjutnya di atas ini ya, di 376 sampai dengan 378. Nah, kalau 288 ini jebol, kemana bang supportnya bang? Ya, supportnya jauh di bawah ya, karena di sini ada gap nih 246 ya. Oke, jadi ya kalau 288 jebol ya kemungkinan dia bisa turun lagi ya sampai ke 260 atau bahkan mungkin menutup gap yang udah ada sejak tahun 2021 ya di 246. Oke, untuk secara EMA ya, dia secara short term maupun long term dia masih downtrend ya. Jadi kalau mau spekulatif buy saat ini 288 ya, kalau ya pasang stop lossnya di 286 284 gitu ya. Harus disiplin cut loss ya, karena support berikutnya agak jauh tadi ya di 246an tuh ya. Oke, dengan reward yang mungkin bisa didapat, dia bisa naik lagi sampai ke 308 ya, atau ya nggak usah serakah gitu ya sampai 304 atau 300 aja gitu ya, udah lumayan tuh ya dari 288 ke 300 ya kalau emang pengen trading nih ya berarti ya. Oke, ini adalah historis dari PBSA ya, historis dividennya, di mana 2 tahun terakhir ya di 2022 dan juga laba 2021 itu dividen Petrosia cukup besar ya, 80-an% ya, bahkan di sini 93% ya, dan 2019 bahkan lebih royal lagi nih sampai 364% ya. Dan sekedar catatan, dia sudah bagi dividen interim yang cukup besar nih, Rp40 ya, tahun lalu ya, sempat ngeprank juga tuh ya, udah diumumin tuh nggak jadi ya karena laba di kuartal 3-nya itu earning per share masih di bawah 40 ya, jadi dia agak melanggar peraturan BI ya. Nah, akhirnya di Oktober dia ngeluarin tuh rilis laporan keuangan spesial untuk bulan Oktober, di mana earning per share udah cukup ya untuk membagi dividen interim sebesar Rp40 ini ya. Oke, jadi dividen interim Rp40 ini udah hampir sama ya dengan dividen dibagikan di tahun 2023 untuk laba tahun 2022 ya. Nah, dia baru saja RUPS ya di tanggal 14 Juni ya, di mana dia bagi dividen payout ratio-nya mirip ya, masih 80%-an, 82,45%. Dan karena sudah bagi dividen interim 40, maka dividen finalnya sisanya itu Rp13 saja ya. Nah, kalau Rp13 ini kita bagi dengan 288 ya, harga penutupan di tanggal 14 Juni, maka potensi dividen yield-nya 4,15% ya. Ini juga udah lumayan besar ya, apalagi kalau teman-teman dapat Rp40 ini di bulan Desember ya. Nah, itu pasti udah di atas 10% juga ya. Mungkin hampir sama kayak tahun lalu tuh ya, 13-14%-an dividen yield-nya. Nah, silakan teman-teman yang dapat dividen di bulan Desember, silakan shout out tuh maksudnya tulis aja di kolom komennya. Saya dapat bang Rp40. Alhamdulillah bang, dapat dividen jumbo ditambah lagi sekarang nih Rp13. Kita silakan tulis di kolom komen ya. Nah, bagaimana kalau tahun 2025 nih ya? Mungkin kan ada yang baru mau beli sekarang. Kalau saya beli sekarang nih bang, kira-kira 2025 dividennya masih jumbo nggak ya? Jangan-jangan tahun ini doang nih, tahun depan kecil gitu ya. Nah, itu kan nggak ada yang tahu ya gitu ya. Tapi kita bisa prediksi kan bisa benar bisa salah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di tahun 2024 ya, kuartal 1 earning per share-nya itu berarti profit per lembar saham ya di tahun 2024 kuartal 1 aja itu Rp8,94 ya. Ini lebih besar daripada di tahun lalu ya, tapi masih kalah besar dibandingkan tahun 2022 ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah earning per share di kuartal 4 tahun lalu itu ya, ini kan bisa gede banget Rp41. Itu karena kan dia jual asetnya gitu ya. Jadi jangan berharap di tahun 2024 ini nanti kuartal 4-nya bakal tinggi juga ya. Jadi jangan tertipu dengan penghasilan yang sangat besar di tahun 2023 ya.
Jadi kan tahun lalu dia earning per share-nya besar tuh ya, 64,28 ya. Lebih besar daripada tahun 2022 yang 44,56. Nah, kita berharap aja ya minimal earning per share-nya mirip-mirip tahun 2022 lah ya, secara total 44,56 gitu ya. Itu udah bagus banget ya. Tapi dia di tahun 2021 lebih kecil lagi nih, 27, tahun 2020 14 ya, karena ini Covid lah ya. 2019 kayaknya lebih jelek lagi nih ya, 4,43. Nah, itu tadi yang bikin dia PER-nya bisa tinggi banget tadi ya. 2019 ternyata profitnya kecil banget gitu ya. Nah, oke, jadi kita misalnya ya yang moderat lah kita ya, tidak terlalu optimis. Kalau optimis kan sama kayak tahun lalu nih persennya. Kayaknya sih nggak mungkin lah ya bisa sampai 64,28 lagi gitu ya. Nah, kalau kita asumsikan lah ya earning per share 2024 sama kayak tahun 2022 44,56 dan dividen payout ratio-nya kita asumsikan 82% ya, maka dividennya kira-kira itu 36,5 rupiah. Kalau kita bagi dengan harga saat ini ya, yang tadi 288, maka potensi dividen yieldnya sekitar 12,67% ya. Nah, itu besar tuh ya, double digit tuh. Nah, kalau kita lebih pesimis lagi ya, earning per share itu 35,77 ya, karena kan kalau 8,94 ini kita kali 4 gitu ya, itu dapat 35,77. Dengan dividen payout ratio yang sama 82%, maka potensi dividennya adalah 29,27. Nah, kalau kita bagi dengan harga saham 288, maka potensi dividen yieldnya masih cukup besar ya, 10,16% ya, masih double digit. Oke, seperti itu prediksinya ya. Saya juga nggak yakin benar atau enggak ya, karena kita masih kuartal 1, masih agak susah memprediksi, tapi kita ancar-ancar lah seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry PBSA, jangan lupa untuk selalu cek laporan keuangannya ya tiap kuartal agar bisa memutuskan ya untuk tetap memegang PBSA atau mendingan dijual ya, kayaknya potensi dividennya jelek lah gitu ya. Nah, itu harus rutin ya, mencek ya setiap kuartal ya gitu. Kalau malas ngecek ya berarti subscribe aja channel Investor Jelata ini ya, karena mungkin akan diupdate lah ke depannya ya, emiten PBSA ini. Oke, demikian saja informasi dari channel Investor Jelata. Sekali lagi, jika dirasakan channel video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Jelata.